Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Rizky Analdo, Anissa Ayu Lestari, dan Islahul Haq akan mempresentasikan final project kami dengan judul Klasifikasi Berita Hoax di Indonesia menggunakan regresi logistik dan random forest, mata kuliah Aplikasi Teknologi Cerdas, dosen Bu Berlian Alvindi. Kita mulai. Ya, terbelakang. Unmute dulu, Saudara Anissa Ayu. Jadi berdasarkan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada tahun 2019, jumlah pengguna internet di Indonesia adalah sebesar 196,7 juta jiwa, yang mana itu ada menjadi peningkatan daripada tahun sebelumnya sebesar 8,9%. Di era internet seperti ini, dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dengan mudah. Dengan kemudahan seperti itu dapat membawa dampak baik maupun buruk. Nah, untuk tahu informasi yang didapat benar atau tidak, masyarakat kadang suka langsung asal share dan percaya begitu saja akan informasi yang didapatnya. Untuk hal itu, kita dapat memanfaatkan adanya machine learning untuk membuat mendeteksi suatu berita, di mana apakah berita tersebut valid atau tidak. Jumlah situs hoax sendiri berdasarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2017 terdapat 800.000 situs hoax, yang mana itu merupakan sangat banyak dan bisa menjadi meresahkan bila banyak masyarakat yang percaya. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah mengklasifikasikan apakah suatu berita termasuk hoax news atau tidak, dan manfaat yang akan didapat yaitu bagi pendeteksi suatu berita agar masyarakat mampu memilah berita dan tidak sembarang dalam mempercayai hingga membagikan suatu berita. Ya, di sini metode penelitiannya. Metodologi penelitiannya kita mulai dari crawling data teks melalui berita. Setelah kita crawling, kita lakukan pre-processing data untuk membersihkan data-data yang tidak perlu. Lalu kita lanjutkan ke TF-IDF, features. Kita analisis menggunakan logistic regression classifier dan random forest classifier. Dari logistic regression classifier dilanjutkan ke confusion matrix, dan dari random forest classifier kita lanjutkan juga ke confusion matrix yang akhirnya kita temukan di final classification modelnya. Kita dapatkan model klasifikasinya dan kita bisa memprediksi mana yang sekiranya data tersebut hoax atau bukan hoax. Dari metode pengumpulan datanya, kita dapatkan data tersebut, data sekunder dari website Mendeley, data.mendeley.com, yang kita peroleh dari website tersebut pada hari Jumat, tanggal 1 Januari 2020, jam 18.45, sebanyak 600 data. Dan metode analisis datanya, kita menggunakan software Python 3 dengan Jupyter Notebook.
library yang kita gunakan, berbagai macam library, salah satunya Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan lain-lain, hingga word cloud. Dan di sini ada langkah analisis. Kita melakukan proses pengambilan data. Selanjutnya kita pre-processing data teks tersebut dengan mengubah semua karakter huruf menjadi huruf kecil, to lower. Kita tokenizing, kita remove karakter, remove angka, remove link, URL, dan hashtag, remove titik koma, spasi. Setelah kita hilangkan itu semua, kita lanjutkan ke feature selection menggunakan stop word dan stemming, sehingga kita mendapatkan kata-kata dasar. Dan kita membuat term document matrix. Selanjutnya, matriks tersebut terbentuk yang merupakan matriks yang telah diberi pembobotan dengan term TF-IDF. Lalu kita lanjutkan dengan membuat bar chart dan word cloud dari term document matrix tersebut atau TDM. Sehingga dilanjutkan kita membagi dataset tersebut menjadi data training dan data tes. Setelah kita training dan tes, kita lanjutkan membentuk model prediksi berita hoax dengan metode logistic regression classifier. Setelah itu kita buat confusion matrix modelnya. Setelah kita buat itu, kita bentuk model prediksi juga menggunakan metode random forest classifier. Dilanjutkan dengan confusion matrix. Kita dapatkan confusion matrix modelnya. Dengan model tersebut, kita temukan model terbaik dari kedua metode tersebut. Dan kita lanjutkan setelah dapatkan model terbaik, kita interpretasi dan memberikan saran. Ya. Untuk selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan. Tahapan pertama sebelum melakukan analisis dan membentuk model klasifikasi yaitu kita melakukan tahap pre-processing data. Di sini kita melakukan pre-processing data yaitu tokenizing, stop word removal, dan stemming. Sehingga didapatkan data bersih sebagai berikut. Di situ terlihat bahwasanya seluruh kata sudah tidak terdapat huruf kapital, tidak terdapat URL, tidak terdapat tanda baca seperti titik, koma, dan sudah menjadi kata dasar. Seperti beredar sudah menjadi edar, kemudian terkandung menjadi kandung. Ya, bisa di next. Nah, berikut adalah bar chart berita dari 600 data. Di sini dapat dilihat bahwasanya dari 600 data, berita yang hoax itu sebanyak 228 data dan valid 372 data. Untuk selanjutnya yaitu bar chart berita hoax dan valid. Karena data berupa data teks, maka dapat diketahui beberapa kata yang mengalami kemunculan paling banyak. Di sini untuk berita hoax, 10 kata yang paling sering muncul pada berita hoax adalah lele, ikan, babi, kemudian bulu, Indonesia, sikat, Facebook, kandung, Pokemon, dan bakar. Dan yang paling banyak itu lele. Untuk data valid, yaitu yang paling banyak hampir sama itu lele dan ikan, kemudian Pokemon, masjid, edar, Indonesia, media, presiden, Facebook, dan tahan.
Artinya di sini kata yang paling sering muncul pada berita hoax dan pada berita valid itu sebenarnya hampir sama, tetapi masih berbeda karena memiliki beberapa kata. Karena data hoax dan data valid memiliki karakteristik data tersendiri. Kemudian untuk selanjutnya, selanjutnya ini adalah word cloud dari berita hoax dan valid. Pada word cloud ini dapat dilihat ukuran font menggambarkan banyaknya kata tersebut pada data yang digunakan. Di sini pada word cloud hoax dapat terlihat ukuran kata yang besar, ada ikan, lele, Indonesia, sikat, bulu, yang mana berarti itu muncul pada banyak berita di data yang digunakan. Lalu pada word cloud valid, kata-kata yang sering muncul ada media sosial, ikan, lele, sikat, gigi, masjid, dan lainnya. untuk selanjutnya yaitu membentuk confusion matrix dari metode regresi logistik dan random forest. Berdasarkan metode regresi logistik dapat diketahui bahwasanya dari 120 data testing terdapat 71 data hoax yang diprediksi secara benar berita tersebut adalah hoax, dan satu berita diprediksi secara salah sebagai berita valid. Sedangkan 42 data valid diprediksi secara salah sebagai berita hoax, dan 6 data valid diprediksi secara benar sebagai data valid, sehingga didapatkan nilai akurasi sebesar 64,17%. Untuk metode random forest, dari 120 data testing, dapat diketahui bahwa 67 data hoax diprediksi secara benar sebagai data hoax, kemudian 5 data hoax diprediksi secara salah sebagai data valid atau berita valid, kemudian 23 berita valid diprediksi secara salah sebagai berita hoax, dan 25 berita valid diprediksi secara benar sebagai berita valid. Artinya di sini dapat dilihat bahwasanya random forest menghasilkan nilai akurasi 76,67%. Sehingga metode yang paling baik untuk melakukan prediksi berita hoax di Indonesia adalah dengan menggunakan metode random forest. Jadi kesimpulannya berdasarkan data sejumlah 372 berita valid dan 228 berita hoax yang telah dianalisis, didapatkan kata-kata yang sering muncul pada berita valid adalah Indonesia, media, presiden, Facebook, tahan, serta kata yang sering muncul pada berita hoax adalah sikat, Facebook, kandung, Pokemon, dan bakar. Dan hasil klasifikasi dengan menggunakan regresi logistik mendapatkan nilai akurasi sebesar 64,17%, sedangkan nilai akurasi dengan random forest adalah 76,67%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada kasus berita hoax di Indonesia paling baik adalah menggunakan metode random forest. Ya, ini kita bisa demokan mungkin, Saudara Isla. Ya, untuk selanjutnya yaitu kami akan memberi contoh.
Ya, untuk selanjutnya yaitu kami akan memberi contoh bagaimana proses Untuk selanjutnya itu kami akan memberi contoh bagaimana proses analisis dari data cleaning sampai dengan mencari model terbaik untuk prediksi. Untuk yang pertama dapat dijelaskan oleh teman saya, Anissa Ayu. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah mengimport library yang akan digunakan. Dan pada kasus ini yang akan digunakan ada seperti standar, NumPy, Matplotlib, Gibbon, Skylern, Analytica, RI, Pickle. Lalu setelah itu memanggil file data dari yang akan digunakan yaitu fetnews.skysf, dan ini ditampilkan 5 bagian ke atasnya, di mana tagging 0 adalah valid dan 1 adalah hoax. Lalu selanjutnya membuat kolom berita menjadi huruf kecil semua seperti ini. Dan ini melakukan tokenizer, lalu melakukan menghapus mention, link, hashtag, URL, dan tanda-tanda lain yang tidak dibutuhkan. Lalu menghapus number, punctuation atau tanda baca, white space, multiple white space, dan single karakter. Lalu selanjutnya mengaplikasikan word tokenized wrapper di mana, dan selanjutnya mengaplikasikan stopword, yaitu menghapus kata-kata yang tidak penting. Di sini yang digunakan adalah stopword Indonesian dan dengan tambahan kata-kata seperti GG, yang berjenjang, GG, RT, GGM, dan lainnya. Lalu setelah menghapus stopword, ini dapat dilihat hasilnya. Pada contohnya pada berita yang baris pertama didapatkan kata-kata Jakarta, jejaring, sosial, beredar, dan seterusnya. Lalu menginstal Condel for Swifter. Lalu di sini untuk setelah stopword dilakukan mengubah kata-kata tersebut menjadi kata dasar dengan pastrawi. Tentang pada data file sebelumnya diubah menjadi kata dasar dan menjadi dan didapatkan sebanyak 1.896 kata. Ada Jakarta, ada misalnya beredar menjadi edar, menyebut jadi sebut, kandung menjadi kandung, dan lain sebagainya. Setelah melakukan semua processing tersebut, maka didapatkanlah data bersih yang digunakan untuk analisis selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan terhadap kata yang paling sering muncul.
Di sini kita menggunakan library NLTK, kemudian dapat diketahui bar chart kata-kata yang paling sering muncul. Di sini 1 adalah berita hoax dan 0 adalah berita valid. Ini kata-kata yang paling sering muncul untuk berita hoax, dan ini untuk kata-kata yang paling sering muncul pada berita valid. Kemudian, untuk selanjutnya itu melakukan perhitungan terhadap jumlah berita hoax dan valid pada data. Selanjutnya itu kita sklearn untuk membentuk confusion matrix pada model yang akan terbentuk nanti. Kemudian ini kita memanggil data training sebanyak 480 data, dan kita memanggil data testing sebanyak 120 data. Lalu kita menerapkan metode logistic regression dan membentuk model sehingga didapatkan nilai akurasi sebesar 64,17%. Berikut adalah confusion matrix untuk logistic regression. Kemudian kita melakukan prediksi dari 120 data testing. Ini adalah hasilnya dari setiap data. Kemudian, untuk selanjutnya yaitu menerapkan metode random forest classifier, membentuk model, dan menghitung nilai akurasi. Yang didapatkan nilai akurasi sebesar 74,17%. Berikut adalah confusion matrix dari random forest classifier. Selanjutnya yaitu kita memanggil data yang sudah bersih tadi untuk selanjutnya dibentuk word cloud. Di sini adalah word cloud untuk berita hoax. Kemudian kita memanggil beberapa library NumPy, Phil, Matplotlib. Kemudian di sini kita memanggil gambar PNG yang bentuknya kacang agar word cloud-nya terlihat bagus. Kemudian kita membuat word cloud-nya. Ini adalah word cloud yang sudah diubah background-nya. Kemudian untuk word cloud berita valid di sini 0. Kemudian kita memanggil image PNG. Dan terbentuklah word cloud untuk berita valid. Ya, sekian presentasi dan demo dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.